ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث جعل الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل لما يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kami dai daripada negeri satu rumpun yaitu Indonesia dapat berkunjung ke Surau Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan nanti kita bolehlah untuk melihat biografi sedikit tentang pahlawan Islam ini. Terkesan sekali saya dengan nama surau ini yang mengambil nama seorang pahlawan Islam yang alhamdulillah saat ini kami dari Pesantren Rodatul Ulum Medan Indonesia mengutus saya untuk belajar untuk mengambil program PhD di University Science Malaysia dalam program ataupun dalam tajuk dalam satu subjek Tamadun Islam, peradaban Islam, yang mau melihat kembali bagaimana kita nak mengembalikan izzah Islam. Dalam kitab Al-Wala Al-Bara, seorang ulama menukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mati seseorang itu dalam keadaan jahiliyah ketika dalam hatinya tidak ada keinginan untuk tegaknya Islam. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan keterbatasan waktu kita akan mencoba untuk menggali, mengeksplor daripada bab ini agar nantinya lepas daripada majlis ini kita adalah orang-orang yang punya azam yang kuat untuk merindukan kembali tegaknya izzah Islam seperti yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian imam-imam tabaqat yang pertama, imam-imam tabaqat yang kedua, sampai kepada tabaqat yang berikutnya, Imam Al-Ghazali, sampai turun kepada pahlawan Islam yang menjadi nama di surau ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan tadi saya bukanlah nak sengaja untuk tidak mengucapkan salam, cuman karena kita negeri satu rumpun, adalah satu bahasa namanya pantun di negeri kita ini Melayu, yang kalau di daerah kami apabila ada seorang pengantin pria nak mau masuk ke keluarga pengantin wanita, maka harus ada berbalas pantun dulu. Jadi tak berlebihanlah hari ini saya akan membawakan pantun dari negeri seberang supaya tuan-tuan bisa membalasnya dengan balasan yang baik. Pantunnya begini tuan-tuan yang dimuliakan Allah.
burung dara si burung balam, hinggap di dahan si kayu jati. Wahai saudaraku, tuan-tuan semua, sambutlah salam, karena ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, dengan keberkahan salam ini, dengan keberkahan daripada malaikat yang bersusun-susun sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk membangga-banggakan nama kita, dalam hadis dari Imam Muslim dan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama qaumum fi buyuti min buyutillah." Tidaklah satu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di masjid, di salah satu masjid di seluruh masjid di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah lanjutkan sabda, "Nuzilat alaihimus sakinah." Allah akan berikan ke dalam hati mereka itu sakinah. Wa khasiyathumur rahmah. Dan Allah akan liputi mereka dengan rahmat, dengan ampunan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa malaikat mengerumuni mereka di bubungan daripada surau kita ini sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa zakarallahu Allahu fi man inda, dan Allah akan membangga-banggakan nama-nama tuan-tuan semua, nama-nama puan-puan semua yang hadir dalam majelis ini, dibangga-banggakan Allah di majelis para malaikat yang berada di sisinya. Ini untuk menumbuhkan semangat kita dalam majelis ini. Sehingga tidak heran dalam satu riwayat, ada seorang sahabat yang datang waktu itu, Rasulullah memandangnya dengan wajah yang masam, wajah yang tak senang. Maka ketika majelis Rasulullah selesai, Rasulullah tersenyum. Sehingga para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika si fulan tadi datang, kau wajah bermuka masam, tapi ketika majelis selesai engkau tersenyum. Apa yang terjadi?" Maka Rasulullah mengatakan bahwa ketika dia datang, dia bawa dosa yang sangat besar, sehingga ketika majelis selesai, dia telah diampunkan Allah dosa-dosanya, sehingga membuatku tersenyum atas peristiwa itu. Hadirin, jadi tuan-tuan yang belakang, tidak ada alasan untuk meninggalkan majelis yang mulia ini. Apatah lagi nanti dari majelis ini kita bawa bekal yang hebat, bekal yang terbaik. Apa bekal yang terbaik? Taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah taqwa. Bukan mal, bukan harta, bukan kebendaan-kebendaan dunia, bukan tahta kita, bukan kedudukan kita. Tapi bekal yang terbaik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah taqwa. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit nak merangkaikan peristiwa dari mulai bulan Rajab yang sudah berlalu, Sya'ban, dan nanti kita akan menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Maka hadirin belakang, kita rangkai dengan satu tajuk daripada kajian saya, yakni menukilkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah kurunku, aku dan para sahabatku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Nanti akan kita rangkai dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan dan pemahaman saya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita pertama akan melihat daripada kitab seorang ulama daripada Rabithah Alam Al-Islami. Tuan-tuan kalau mengenal ayahanda kami, Dr. Haji Marvin Kasduri, beliau ini adalah salah satu da'i daripada Rabithah Alam Al-Islami Makkatul Mukarramah. Dan Rabithah itu seperti sebuah NGO yang bergerak dalam menghantarkan da'i ke seluruh alam,
Sehingga pada waktu itu Rabita Alam Al-Islami membuat sebuah sayembara penulisan kitab sirah. Penulisan kitab sirah. Jadi disayembarakan, diperlombakan. Maka hadirin makan Allah, maka ulama dituntut untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang betul-betul bisa memacu kaum muslimin untuk menggelorakan membaca sirah Nabi dan sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pemenangnya waktu itu adalah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis kitab Sirah Nabawiyah. Ini menjadi pemenang pertama. Mengapa hadirin melakukan Allah? Karena Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini telah menukilkan dengan sanad dan periwayatan yang komprehensif, yang completely, yang lengkap, yang syumul, agar menjadi panduan bagi orang-orang akhir zaman untuk menegakkan kembali izzah Islamnya yang dikatakan Nabi dalam hadis dari Imam Muslim yang sudah kita bacakan di depan tadi, ja'al islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing, aneh. Wasayaudu ghariban kama bada, dan berakhir juga nanti dalam keadaan asing, aneh lagi. Hari ini tuan-tuan, kalau mengamalkan agama Al-Quran dan Sunnah sekarang ini, pasti akan nampak asing, pasti akan nampak aneh. Di tengah fitnah kehidupan dunia yang kita berlindung daripadanya, berlindung kepada Allah dari jahatnya fitnah dunia. Sehingga dikatakan Nabi tadi, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ketika aku bawa, kata Nabi, dalam keadaan asing, aneh, ghurab. Namanya generasi ghuraba, generasi yang terasing. Kemudian nanti di akhir zaman, sekarang ini, akan kembali asing. Tapi lihat dalam penggalan hadis berikutnya, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang aneh itu, yang asing itu. Beruntung. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan sampai 3 kali. Fatuba. Fatuba, kata Nabi. Fatuba. Beruntung, beruntung dan beruntung orang-orang yang asing itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, 5 ya Rasulullah. Siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina yuslihuna ma'afsadan nasi min sunnati. Yaitu orang-orang yang mencoba memperbaiki umat. Yuslihuna, memperbaiki keadaan yang terjadi. Kenapa harus diperbaiki? Karena sudah rosak, tuan-tuan. Zaman sekarang ini, lihat. Mengapa diperbaiki dalam matan hadis ini? Yuslihuna, karena sudah rosak. Siapa yang merosaknya? Ma'afsadan nas. Karena dirusak oleh manusia itu sendiri. Apa yang mereka rosak, hadirin melakukan Allah, adalah min sunnati, yaitu sunnah-sunnahku, kata Nabi. Maka hadirin melakukan Allah, berangkatlah daripada hadis yang mulia ini. Saya telah menyusun beberapa bab dalam kaidah pengajian kita untuk menyemangati diri kita kembali bahwa tidak ada cara lain, tidak ada sistem lain, tidak ada manhaj lain untuk mengembalikan Islam kembali kepada sedia kala, melainkan mengikuti cara perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nanti tuan-tuan kalau di rumah ada kitab Al-Muwatta, dalam mukaddimahnya Imam Malik mengatakan, la yuslihu hadhil ummah, la yuslihu hadhil akhiril ummah. Tidak akan baik umat akhir zaman ini, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, illa ma aslaha awwaluha, kecuali mencontoh kembali cara perbaikan umat yang awal dulu. Siapa mereka? Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang dikatakan Nabi tadi, khairun nas,
sebaik-baik manusia. Maka tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kitab Sirah Nabawiyah Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyikapi bulan Rajab, bulan di mana terjadinya peristiwa besar, yaitu Isra wal Miraj, yang dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah telah tegaskan dalam ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Rasulullah bukan membuat satu perjalanan yang dia sengaja, tapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau. Asra bi abdihi, seorang hamba. Siapakah hamba di sini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailam, dalam satu malam. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau tidak ada keberpihakan Allah, kemahebatan Allah, mustahil ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di bumi Makkah sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Masya Allah, ribuan kilometer. Lailam, dalam satu malam. Kemudian tidak sampai di situ, naik lagi ke langit, ke Sidratil Muntaha, untuk menerima perintah solat, yang sekarang ini telah diabaikan. Tuan-tuan, di masjid ini alhamdulillah, tapi lihat berapa banyak, berjuta-juta manusia umat Islam telah meninggalkan solat, melalaikan solat. Padahal dengan begitu jerih payah daripada Rasulullah melakukan perjalanan agung untuk menjemput perintah besar, di mana telah Allah ancamkan dalam Al-Quran, na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us sahwat fasawfa yalqawna ghayya." Akan datang nanti, kata Allah, satu masa, satu zaman, pengganti-pengganti kalian, min ba'dihim, pengganti Rasulullah, para sahabat, orang-orang salih terdahulu, pengganti-pengganti yang khalfun, yang jelek, yang buruk. Siapakah mereka, tuan-tuan yang muliakan Allah? Allah jelaskan lagi, yaitu orang-orang yang adha'us shalah, yang melalaikan salat, wattaba'us sahwat, yang memperturutkan syahwatnya, memperturutkan nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan Allah letakkan dalam ghayya. Kalau kita buka tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ghayya itu adalah lembah di dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang yang melalaikan salat, memperturutkan hawa nafsu, Allah akan letakkan mereka dalam ghayya, lembah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jangan khawatir, tuan-tuan yang muliakan Allah, dalam Quran surah Maryam ayat 59 Allah ancam kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang berikutnya, tak jauh-jauh, Quran surah Maryam ayat yang ke-60, Allah berikan jawabannya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman, yang beramal salih, maka mereka ini Allah akan masukkan ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a, mereka tidak sedikit pun dianiaya. Jadi tuan-tuan, mari kita menyeru saudara-saudara kita
untuk bertaubat, memperbaiki imannya, beriman yang benar kepada Allah dan beramal salih. Jadi dakwah ini hadirin Allah semua boleh buat. Dalilnya adalah ballighani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala berangkat daripada inilah bulan Rajab, bulannya Isra wal Mi'raj. Tahun di mana Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri telah mengumpulkan begitu banyak riwayat bahwa ketika terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, sebelumnya telah terjadi tahun duka cita. Tahun duka cita. Pertama, meninggalnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah Al-Khailid radhiyallahu anha. Seorang istri yang seperti kepakan sayap seekor burung. Kepakan sayap sebelah kanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepakan sayap sebelah kiri adalah Siti Khadijah Al-Khailid radhiyallahu anha. Sehingga mereka bisa terbang tinggi membawa Islam, mendakwakan Islam dengan kekuatan daripada wahyu yang datang dari Allah, diemban kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang miskin, yatim, piatu lagi. Tidak berhajat Rasulullah kepada kebendaan-kebendaan dunia. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, lihat, kalau tuan-tuan yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah daripada Masjidil Haram, tak kurang dalam 15 atau 20 menit lah, kita nanti boleh melancong sedikit ke Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Mengapa dikatakan Jabal Nur? Karena di Jabal Nur ini ada Gua Hira, gua di mana turunnya wahyu yang pertama. Tinggi gunungnya. Berbulan-bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwat naik turun gunung, merisaukan keadaan umat, merisaukan kejahilian pada waktu itu. Sehingga Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, kejahiliahan di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kalian samakan dengan kejahilian zaman ini. Tak ada apa-apanya kejahilian terjadi zaman ini dibandingkan dengan zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Ka'bah ada 360 patung berhala. Di dalam Ka'bah terjadi transaction about free sex, transaksi prostitusi. Kemudian tawaf dalam keadaan telanjang. Kejahilian begitu hebat. Manusia telah jatuh kepada titik bawah seperti layaknya binatang. Kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka hadirin makan Allah, ketika kejahilian itu, yang pada saat itu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dibelah dadanya ketika usia 5 tahun, dicuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, cantik sekali Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan sebuah gambaran yang kuat bagaimana dipilihnya seorang Muhammad bin Abdullah menjadi rasul, menjadi nabi untuk umat ini, untuk kita hadirin. Yang sekarang ini hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi telah diabaikan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada itu semua. Maka kita lanjutkan daripada kisah ini. Yang mau kita lihat, mengapa dikatakan tahun duka cita tadi? Karena pada waktu Siti Khadijah Al-Khailid radhiyallahu anha wafat, seorang istri yang membawa bekal makanan, naik turun gunung. Kalau tuan-tuan sekarang ke sana, itu sudah ada anak tangga. Kita tak lagi lah untuk begitu sulit lah untuk bisa naik ke atas untuk melihat Gua Hira itu bagaimana.
Tapi Siti Khadijah Al-Khuwailid ada anak tangga dahulu, tuan-tuan? Tidak ada. Mengantarkan bekal makanan siang dan malam, laila wa nahar, demi untuk mencari kebenaran, mencari satu kalimat kebenaran yang begitu mahal pada waktu itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada puncaknya, hadirin dimuliakan Allah, dalam kitab Sahih Bukhari, dalam bab awal permulaan turunnya wahyu, malaikat Jibril alaihissalam turun ke langit dunia, turun ke bumi. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya nyundul langit sampai ke langit, kakinya menghunjam ke bumi. Malaikat Jibril mengecil, hadirin, mengecil sehingga masuk ke dalam gua, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia ucapkan? Iqra, Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tak boleh bernafas, sehingga dia mengatakan, ana ummi, kaifa lil qara, bagaimana aku mau membaca, aku ini buta huruf, tak boleh membaca. Kemudian setelah 3 kali diucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang menjadi sebuah titik balik daripada kegemilangan Islam akan dimulai. Inilah hebatnya kisah-kisah sirah Nabi ini, hadirin. Yang dalam kajian saya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembalikan kembali cara perbaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tuan-tuan di rumah harus banyak-banyak membacakan tentang sirah nabawiyah di rumah-rumah kita. Jadi dalam penyelidikan saya ini, tuan-tuan, sedikit menjadi sebuah kabar bagi kita semua untuk membentuk daripada generasi, kalau bahasa Malaysia bersahsiah. Benar, tuan ya, bersahsiah. Kalau di Indonesia namanya berkarakter, punya karakter yang kuat. Maka tak cukup kalau kita nak hantarkan anak kita ke pondok, ke madrasah, tak cukup, adik. Tak cukup. Tapi di rumah tidak ada pendidikan daripada ayahnya, daripada ibunya, jauh dari nilai-nilai Islam, ini seperti bertepuk sebelah tangan, adik. Maka dalam penyelidikan saya ini, tuan-tuan yang muliakan Allah, ada 3 tempat pendidikan. Yang pertama, rumah-rumah kaum muslimin. Yang kedua, masjid di sekitaran kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, madrasah, sekolah, apapun namanya. Maka hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, madrasah yang pertama yang dibangun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Darul Arqam. Satu tempat di perbukitan Makkah, rumah daripada Arqam bin Abil Arqam, yang menjadi tempat pendidikan pertama Rasulullah mendidik para sahabat. Rasulullah menyampaikan wahyu, mereka hafal dalam kepala-kepala para sahabat. Selepas daripada Darul Arqam, mereka kembali ke rumah-rumah mereka, menyampaikan kepada anak dan istri mereka. Yang waktu itu, hadirin dimuliakan Allah, para sahabat hanya berjumlah tidak lebih daripada 30 orang. Itulah yang dikatakan oleh pakar-pakar sejarah sebagai as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, orang-orang awal yang memeluk Islam. Nanti bisa dibuka di rumah Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi'ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang awal yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapakah mereka ini? Kita. Ulama memberikan faham kepada kita yang dikatakan Al-Quran tadi, walladzina taba'uhum biihsan,
Itu adalah kita. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Apa ganjarannya? Wa'adallahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah akan berikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebelum kita lanjut daripada riwayat ini tadi, dari mulai Rajab tadi, Isra wal Mi'raj tadi, bagaimana kita nak membuat sebuah pendidikan nubuah di rumah kita, yang apabila pendidikan nubuah ini, penyelidikan yang saya buat ini boleh dibuat seluruh rumah-rumah kaum muslimin hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti nantinya tak lama, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, bahkan walaupun sampai 800 tahun kemudian, maka umat akan menemukan kembali kejayaannya umat Islam ini. Satu kisah hadirin, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad, nanti Konstantin akan kalian taklukkan. Tuan-tuan tahu Konstantin? Konstantin itu Turki. Nanti Konstantin itu akan kalian taklukkan. Pakar-pakar mapping, pakar-pakar dalam pemetaan, kalaulah dunia ini ada capital city-nya, ada ibu kotanya, maka yang lebih tepat adalah Turki. Dia berada di Laut Mediterania, berada di antara dua benua besar, Asia dan Europe. Maka hadirin makan Allah SWT, apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mana lebih dahulu akan ditaklukkan oleh umat Islam, Ruwaina atau Konstantin? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, nanti Konstantin lebih dahulu akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin ada sebaik-baik pemimpin waktu itu. Sebaik-baik bala tentara ada sebaik-baik bala tentara pada waktu itu. Tuan tahu kapan ini tertaklukkan? 800 tahun setelah Rasulullah mengucapkan sabda Nabi tadi, di masa kekhalifahan Sultan Muhammad yang bergelar Al-Fatih, yang lebih terkenal dengan Muhammad Al-Fatih. Kakeknya Sultan Bayazid, ayahnya Sultan Murad. Dua generasi ini gagal dalam menaklukkan Konstantin, tapi mereka memegang musnad Imam Ahmad yang sama. Dalam kitab musnad Imam Ahmad mereka melihat, nanti Konstantin akan kalian taklukkan dari bangsa Rum. Maka Sultan Bayazid, kakeknya Sultan Murad, ayahnya, begitu termotivate untuk menaklukkan Konstantin, tapi gagal. Akhirnya di generasi ketiga Sultan Muhammad, pada waktu itu hari Jumat pagi, tuan-tuan tahu Konstantin itu benteng Romawi itu dikelilingi benteng yang sangat tinggi, berada di lautan Mediterania. Di lautan itu dipasang tali-tali pengekang. Jadi kalau ada kapal-kapal musuh yang masuk, tali kekang akan dibentangkan sehingga kapal-kapal akan menabrak tali kekang tadi sehingga akan pecah dan karam di situ. Kemudian di sebalik daripada benteng ini ada bukit yang tinggi, sehingga dari logik manusia waktu itu tak mungkin menaklukkan Rom dari laut, dari darat, tak mungkin. Tapi lihat apa yang dilakukan Sultan Muhammad. Pukul 2 pagi dia bangun, dia kendarai kudanya sendiri, dia lihat benteng-benteng Rom, dia korek itu benteng-benteng itu untuk membuat satu formulasi meriam apa yang bisa menembus benteng ini. Dipanggil pakar-pakar meriam. Di samping dia membuat strategi daripada peperangan itu, yang paling penting beliau menguatkan akidah, ibadah dan akhlak kaum muslimin waktu itu dengan pekikan takbir. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada puncaknya
yang waktu itu tak mungkin menyerang dari laut. Maka dengan idea yang sangat gila pada waktu itu, hadirin, nanti bisa dibaca di dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Completely sekali. Kisah yang sangat begitu hebat. 800 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, baru tertaklukkan Konstantin. Tuan-tuan tahu Sultan Muhammad memerintahkan pasukannya untuk menebang pepohonan di perbukitan. Setelah ditebang, diketam. Setelah diketam, dikasih grease. Tuan-tuan tahu grease? Minyak. Sehingga ketika selesai dikasih grease, maka kapal-kapal mereka tumpangkan di atas batang-batang pohon. Dan mereka sorong, didorong sampai ke puncak, sampai melewati bukit, sampai melewati tali-tali kekang daripada laut-lautan yang mengelilingi, daripada benteng-benteng Rom. Sehingga berhasil masuk, merangsek, membawa meriam, menembus benteng-benteng Rom, dengan pekikan Allahu Akbar. Setelah sholat subuh, peperangan dimulai. Sholat Jumat, gereja Hagia Sophia sudah tertaklukkan, yang sekarang menjadi Masjid Biru di Turki. Tuan-tuan, kalau ke Istanbul ada Masjid Biru, itu dulu bekas gereja Hagia Sophia. Tak lama peperangan, dari mulai ba'da subuh. Jumat, mohon maaf, salib sudah dipatahkan, simbol-simbol mereka telah dipatahkan, menjadi solat Jumat pertama. Dulu namanya Islambul, sekarang menjadi Istanbul. Islambul itu maknanya kalau bahasa Turki, kekuatan tali daripada Islam itu sendiri, Islambul. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur Sultan Muhammad waktu itu masih 23 tahun. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak-anak muda sekarang umur 23 tahun, adik-adik? Kalau bahasa kami di sana jadi playboy. Play artinya bermain, boy artinya anak-anak muda yang bermain dengan perempuan-perempuan, bermaksiat kepada Allah. Tak tahu dia bagaimana izzah Islam itu mau kembali tegakkan dengan asbab orang-orang muda. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dalam 7 naungan nanti di yaumil mahsyar, tidak ada naungan untuk orang tua. Satu naungan pemuda yang tumbuh dan kembangnya taat kepada Allah. Enggak ada orang tua yang tumbuh dan enggak ada, tak ada. Betapa hebatnya kedudukan anak muda dalam Islam. Kalau bahasa Malaysia apa, Pak? Belia. Belia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hebat sejarah yang harus kita bacakan ini dalam talim-talim di rumah kita, agar tergantikan idol-idol dalam television kita, idol dalam media-media internet yang sekarang sedang menjamur, sehingga mereka kenal siapa Sultan Muhammad, siapa Salahuddin Al-Ayyubi ini. Salahuddin Al-Ayyubi ini jauh masanya setelah Tabaqat Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, di bawah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tuan-tuan tahu kisah sejarah Salahuddin Al-Ayyubi saya tak janjikan? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama pada waktu itu. Waktu itu perang salib. Tuan tahu perang salib? Perang antara orang Nasrani dengan orang Islam, yang digambarkan bumi Palestina waktu itu tergenang darah sampai mata kaki. Pembantaian umat Islam, tergenang darah. Dalam ada seorang ulama Indonesia yang pakar sejarah yang sering saya ikuti tulisan-tulisan beliau. Pada waktu terjadinya perang salib, bumi Gaza, Palestina, genangan darah itu sampai mata kaki. Tumpahnya darah. Pada waktu itu Imam Al-Ghazali mundur ke belakang. Dia tidak ikut dengan ulama-ulama yang lain dalam berperang. Tapi bukan berarti Imam Al-Ghazali salah, bukan. Dia mempunyai satu vision yang kuat ke depan. Maka ditulislah kitab Ihya Ulumuddin. Apa ihya artinya? Menghidupkan kembali Ulumuddin, buhul-buhul agama, ilmu-ilmu agama. Benahi, kuatkan akidah kaum muslimin dulu, benahi ibadahnya, benahi akhlaknya. Yang 3 aspek ini menjadi penyelidikan saya. Akidah yang lurus, yang kuat, ibadah yang baik, dan akhlak yang baik. Maka ditulislah kitab Ihya Ulumuddin berjilid-jilid.
Sehingga pada waktu itu dengan komunikasi yang begitu hebatnya, Imam Al-Ghazali berhasil memasukkan kitab ini ke seluruh madrasah-madrasah pada waktu itu. Sehingga salah satu murid di madrasah itu adalah bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga dengan dia betul-betul membaca daripada kurikulum silabus dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, menggelorakan jiwa pejuang Islam yang kelak Salahuddin Al-Ayyubi akan menjadi panglima kaum muslimin, menaklukkan tentara kafir hadir dalam perang salib hadir. Sehingga tuan-tuan menyebutkan nama surah ini menjadi surah Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah ini tuan, yang sekarang terlupakan, tak kenal. Kalau dalam bahasa pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita nak kenal, nak cinta dengan Rasulullah, dengan sahabat, dengan pahlawan-pahlawan Islam, kalau kita tak kenal? Yang kita kenalkan kepada anak kita pahlawan-pahlawan dari Cina sana hari ini, pahlawan-pahlawan orang-orang Mat Saleh, pahlawan-pahlawan yang tak ada juntrungannya, tak ada. InsyaAllah tuan-tuan, nanti pulang ke rumah, bacakan nih taklim-taklim di rumah kita. Kalau nanti tuan-tuan buat, nanti boleh jadi responden saya. Jadi daripada saya menginterview tuan-tuan, nanti mudah-mudahan temu buat. Jadi kita ini sekarang nak buat tajuk ini dalam skala yang kecil saja di pesantren kita. Ada 200 anak lah, kurang lebih. Di pondok kita nak kita teliti, yang kita selidik, bagaimana menghidupkan amal agama di rumah, kemudian di masjid di sekitar mereka, masjid di pesantren kita juga, dan di pesantren kita sendiri. Skala kecil dulu. Tapi ini kalau kami sudah, Dr. Syekh Abdullah penyelia saya mengatakan, nanti ini Bukhari kalau berhasil ini selidikan kamu ini, maka kita akan masukkan dia dalam suplementasi kurikulum, supaya bagaimana manhaj ini namanya manhaj, jalan yang terang, manhaj dalam pendidikan tarbiyatul islamiyah fil buyutinya, di rumah-rumah kita, fil masjidina, di masjid-masjid kita, fil madrasih, di madrasah-madrasah kita, akan menjadi sebuah mapping dalam pendidikan Islam ini. Jadi tuan, ini kajian yang cukup dahsyat sebetulnya. Mudah-mudahan ada nanti selanjutnya setelah saya nak melanjutkan daripada penyelidikan ini. InsyaAllah tuan-tuan, anak-anak muda ini, ya, ambil program Tamadun Islam, kemudian nanti ambil daripada kajian saya ini kajian awal. Nanti untuk yang selanjutnya boleh untuk melanjutkan kajian ini untuk dalam penyempurnaannya, penyempurnaan daripada kajian ini. Kata kuncinya apa? Keywordnya adalah perkataan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tadi. La yuslihu hadhil akhiril ummah illa ma aslah awaluha. Tidak akan baik umat akhir zaman ini kecuali mencontoh lagi bagaimana cara perbaikan umat yang pertama, Nabi SAW dan para sahabatnya. Baik, kita kembali kepada kisah tadi. Bulan Rajab, Siti Khadijah Al-Khuwailid wafat. Abu Talib paman Rasulullah juga wafat. Pada waktu itu kaum muslimin diboikot. Boikot. Orang Islam tak boleh melakukan perdagangan jual beli dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang Islam tak boleh segala macam, diboikot, tak boleh apapun. Sehingga pada waktu itu umat Islam hanya makan dedaunan, dedaunan. Bibir-bibir mereka pecah. Sulit waktu itu hadir. Tapi lihat hikmah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan Rasulullah dalam satu perjalanan yang agung. Pulang dari perjalanan yang agung inilah satu semangat Rasulullah telah tumbuh kembali untuk menyandarkan bahwa kehebatan hanya milik Allah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dan kemenangan itu sebetulnya dekat. Nasru minallah wa fathun qarib. Maka hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, lihat kaum muslimin begitu kuat walaupun dengan keterbatasan mereka, kemiskinan mereka. Sehingga tuan-tuan, kita bisa buat conclusion, kesimpulan. Jangan ada dalam perception kita, dalam minda kita, bahwa kalau Islam mau tegak ekonominya harus baik dulu, politikalnya harus baik dulu. Tidak ada. Yang diperbaiki adalah iman dan amalnya. Ekonomi, politik nanti akan mengikut. Akan mengikut. Dalilnya dari mana?
Buka Al-Quran lagi. Surah Al-A'raf ayat 96. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, tidaklah satu kaum, ya. Allah lupakan saya. Al-A'raf 96 dikatakan Allah dalam Al-Quran bahwa tidaklah satu negeri, qarya, amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ketika satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan Allah berikan keberkahan dari bumi. Amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kuncinya iman dan takwa, bukan ekonomik, bukan politik, bukan apapun. Bukan. Ketika iman dan takwa satu negeri sudah baik, maka lihat bagaimana kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Bukan di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu tidak ada orang miskin. Bukan. Tapi di masa itu terjadi balance, keseimbangan kehidupan. Balancing life, kehidupan yang seimbang. Orang kayanya dermawan, orang miskinnya istighna, merasa cukup, jauh dari meminta-minta, sehingga balance. Baitul mal melimpah ruah, amal-amal naik ke langit. Dimulai amal daripada Umar bin Abdul Aziz, turun menjadi keberkahan, hadirin. Maka tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rajab. Ketika itu hadirin muliakan Allah, tak lama masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Terjadi peristiwa yang begitu besar di bulan Ramadan. Peperangan terjadi di bulan Ramadan. Peperangan Badar terjadi di bulan Ramadan. Dalam keadaan berpuasa, Allah perintahkan untuk berperang, hadirin. Artinya apa? Segala kesulitan-kesulitan yang Allah tetapkan pada Rasulullah SAW dan para sahabat, ada kekuatan ruhani yang dahsyat. Sehingga dalam tajuk penyelidikan saya ini, judulnya adalah Ruh Pendidikan Nubuah. Bukan jasadi, tapi ruh. Sekarang pendidikan hadirin, oke, fisiklinya oke, sarana oke, tapi ruh lemah. Sehingga solat malas, amal-amal yang lain pun malas, akidahnya pun runtuh, ibadahnya pun malas, akhlaknya jelek. Karena ruh, pendidikan ruh sudah ditinggalkan. Mengapa ruh ini penting? Ruh ini perlu gizi, perlu nutrition, yang harus diberi makan ini ruh kita. Apa makanannya? Iman, amal. Dan dengan kekuatan dan kesulitan-kesulitan hidup pada waktu itu, Allah telah menunjukkan jalan-jalan menuju Allah, jalan-jalan kemenangan. Nanti buka Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah, jahadu, manusianya orangnya disebut mujahid. Kata bendanya mujahadah, bersungguh-sungguh di jalanku, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menujuku. Jadi dengan kesulitan Rasulullah dan para sahabat, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menyebabkan Islam itu kuat, ruh-ruh para sahabat itu kuat. Walaupun kelaparan mendera, walaupun miskin-miskin. Tapi lihat hadirin dimuliakan, di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam, hadirin. 2/3. Yang pada waktu itu pakaian Umar bin Khattab bertambal-tambal tidak kurang dari 12 tambalan. 12 tambalan. Raja Persia dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Ini berjilid-jilid ini kitab ini. Dari mulai penciptaan alam semesta sampai akhir zaman. Salah satunya bab Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika selepas pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berhasil berjalan di atas sungai Tigris, berjalan di atas air, berjalan. Dalam riwayat dikatakan orang-orang Persia mengucap
apa bahasa Malaysia, mengusap mata mereka. Tak percaya. Diwala, diwala. Ini bukan manusia ini, kata mereka. Sungai Tigris yang begitu deras. Sehingga ketika tertaklukkan Raja Persia. Siapa ini Persia? Persia ini adalah bangsa yang telah mencuri harta daripada Nabi Sulaiman di istana Balkis. Sehingga mereka kaya raya dari pencurian yang mereka lakukan daripada harta Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga itu yang direbut kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengembalikan kembali kejayaan Islam. Sehingga ketika itu Raja Persia dengan kehinaannya, dia letakkan, dia mencari-cari di Masjid Nabawi, mana pemimpin umat Islam, mana raja kalian, mana istananya. Sehingga pada waktu itu hadirin melakukan Allah, para sahabat mengatakan, mana ada istana raja kami? Raja kami adalah khalifah kami, Amirul Mukminin, yang sedang tidur di sebelah sana, di bawah pohon sana. Tidur di bawah pohon, Mak, bertelekan di atas tangannya. Pakaiannya 12 tambalan. Terkejutnya ini kaisar, Raja Kisra ini. Sehingga dengan kehinaannya, mutiara-mutiara di dalam mahkota yang telah dia serahkan kepada umat Islam waktu itu. Sekarang kita rindulah kepada kejayaan itu. Makanya hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, daripada kajian ini sebetulnya ini sebagai targhib saja, untuk memotivate kita. Jangan pernah kita berkeluh kesah. Manalah mungkin Ustaz, sekarang sudah zaman, sudah rosak. Jangan ada kalimat-kalimat yang putus asa dari rahmat Allah. Haram putus asa dari rahmat Allah. Yang kita tumbuhkan adalah semangat, spirit, kerisauan. Dimulai daripada rumah-rumah kita, masjid-masjid kita akan kita berdayakan menjadi sentralistik peradaban Islam di masjid ini. Nanti lahir daripada masjid ini generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang berikutnya, Muhammad Al-Fatih yang berikutnya, pahlawan-pahlawan Islam nanti. Boleh 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Tuan tadi bisa boleh lihat antara hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda tadi tentang penaklukan Konstantin. Kapan tertakluk Konstantin? 800 tahun kemudian. Nah, sekarang timbul pertanyaan, hadirin dan Allah, kita mau menjadi penyumbang daripada kejayaan Islam di akhir zaman. Islam nanti akan kembali jaya. Dan kita adalah salah satu daripada penyumbang daripada kejayaan Islam itu. Dan tuan-tuan juga doalah khusus untuk saya, nama saya Bukhari Fasa bin Marfin Kasduri, agar kajian ini berjaya, agar kajian ini dapat memberikan sebuah warna baru dalam khasanah pendidikan Islam, tamadun Islam, untuk bagaimana bisa menjadi penyumbang daripada umat yang bersahsiah, umat yang bertamadun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada kita umur yang panjang, kita bisa buat slideshow nanti tentang bagaimana kita sistematik daripada membuat suasana amal agama di rumah-rumah kita. Apa yang nak kita buat di masjid-masjid kita, apa yang kita buat di masyarakat kita, untuk bagaimana kita mengembalikan pendidikan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di tengah fitnah akhir zaman sekarang ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah Bukhari Fasa menumpang mandi. Kalaulah ada umur kita panjang, boleh kita nanti berjumpa lagi. Kepada Allah saya mohon diampunkan, kepada tuan-tuan sekalian saya mohon dimaafkan atas kekhilafan dan terlalu semangatnya saya dalam memberitakan tentang perkara-perkara sejarah tadi yang mau kita kembalikan lagi seperti sekarang ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan saya mohon dimaafkan dengan beribu-ribu maaf. Demikian saja, kepada Allah kita berserah diri untuk berdoa agar pertemuan kita ini Allah berkahi dan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman dan dimatikan dalam suasana iman, dimatikan dalam husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis ya dzal jalali wal ikram ya qadiyal hajat ya Rahmanur Rahim rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم قريب مجيب الدعوات آمين ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
ربنا بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته